Veteran itu mengejek seorang prajurit baru, mengatakan bahwa ranjau yang ia tanam penuh dengan kesalahan. Untuk membuktikannya, ia langsung memotong salah satu kabel ranjau tersebut. Namun saat prajurit baru itu hendak memotong kabel kedua, musibah terjadi. Ia secara tidak sengaja menginjak ranjau ketika mencoba menghindari bom. Para prajurit baru lainnya segera berlari dan memperingatkannya untuk tidak bergerak. Demi membuat latihan terasa lebih realistis, ternyata memang ada ranjau asli yang ditanam di area itu. Veteran itu ketakutan dan membeku di tempat, sementara para prajurit lain pergi meminta bantuan. Ditinggalkan sendirian, ia menunggu dari siang hingga malam, tertutup salju. Namun tim penyelamat tak kunjung datang. Lelah dan hampir tertidur, ia bergeser sedikit. Panik melanda karena ia mengira ranjaunya akan meledak. Ia jatuh ke tanah sambil menutupi kepalanya, hanya untuk menyadari tidak ada ledakan. Setelah memeriksanya, ia menemukan bahwa itu hanyalah ranjau palsu. Saat itulah ia sadar, para prajurit baru telah mempermainkannya. Malu, veteran itu memanggil seorang instruktur wanita. Para prajurit baru tertawa terbahak-bahak, tetapi sang instruktur tahu ia harus menunjukkan kemampuan nyata untuk mendapatkan rasa hormat. Ia memberikan mereka pistol dan berkata, "Siapapun yang bisa mengenai saya akan langsung mendapat tempat di pasukan khusus." Para prajurit baru bereaksi cepat, tetapi refleks instruktur itu jauh lebih cepat. Dalam sekejap, ia menjatuhkan beberapa orang sebelum mereka sempat menembak. Seorang prajurit mencoba menyerang diam-diam dari kejauhan, tetapi ia melempar pistol ke arahnya hingga jatuh tersungkur. Prajurit itu mencoba mengangkat senjatanya lagi, namun segera sadar bahwa ia bukan tandingan sang instruktur. Sejak saat itu, mereka belajar untuk tidak pernah meremehkannya, hanya karena ia seorang wanita. Selanjutnya, mereka menghadapi latihan neraka, menahan napas di kolam berisi limbah. Ini adalah ujian keras bagi mereka yang bertekad masuk pasukan khusus. Seorang prajurit baru berteriak dan melompat lebih dulu, yang lain pun mengikuti, menahan penderitaan itu. Untuk menjadi prajurit elit, mereka harus bisa beradaptasi dengan segala lingkungan. Satu persatu akhirnya berhasil melewati ujian. Kemudian tibalah latihan terjun payung. Instruktur melatih mereka cara melipat parasut dengan teliti, memperingatkan bahwa sedikit saja kesalahan bisa merenggut nyawa. Para prajurit baru tetap bersemangat, membayangkan terbang bebas di langit, tanpa sadar bahwa mereka sedang menghadapi tantangan hidup dan mati. Saat salah satu prajurit baru melakukan lompatan ketinggian pertama, kengerian melanda, parasutnya gagal terbuka. Ribuan meter di atas tanah, ia terjun bebas menuju maut. Pemimpin tim panik dan berteriak agar ia segera membuka parasut cadangan. Untungnya parasut itu berhasil terbuka tepat waktu, menyelamatkan nyawanya. Namun ia mendarat dengan tubuh lemas, tergantung di sebuah pohon.